bersifat sangat diperlukan. Negosiasi-negosiasi itu semuanya berbasis kepada technical technical yang diperlukan untuk setiap komoditi-komoditi yang atau sumber daya manusia yang disepakati gitu. Jadi, nah dengan ini kita memerlukan tenaga-tenaga yang kompeten yang telah disepakati di lingkungan negara ASEAN khususnya yang sudah berjalan. Kemudian salah satunya barangkali potensi di bidang pertanian organik. Di samping itu, konsumen juga menuntut suatu produk yang tentu aman, berkualitas, dan juga harga yang realistis, sehingga dan juga yang terakhir adalah ramah lingkungan. Ini sudah tuntutan di dalam masyarakat, terutama masyarakat konsumen. Nah, lalu implikasi dari hasil pertemuan-pertemuan atau kesepakatan-kesepakatan itu, kita memang harus mengoptimalkan apa yang kita miliki, terutama keunggulan yang kita miliki. Seperti contohnya misalnya kopi, coklat, ini kan suatu komoditi yang memang sawit misalnya tidak dimiliki oleh semua negara. Kita kebetulan dikaruniai komoditi yang sangat diperlukan masyarakat dunia. Nah, inilah yang harus kita manage, kita kelola dengan baik sehingga bisa menyediakan tadi yang permintaan ramah lingkungan, lalu tidak merusak lingkungan, lalu aman dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita selamatkan. Kemudian di dalam persaingan itu kita harus bagaimana piawai untuk memenangkan persaingan. Lalu daya saing ini juga sangat penting untuk bisa baik dari segi quality maupun juga dari biaya atau harga dari komoditas yang tersebut. Nah, salah satu yang paling penting ini bagaimana kita menyiapkan SDM yang kompeten yang menghandle semua komoditas-komoditas yang tadi punya daya saing tadi, yang baik itu karena keunggulannya ataupun karena memang spesifik lokasi di Indonesia. Nah, inilah saya kira lanjut hal-hal yang penting kenapa memang harus kita perlu kompeten. Nah, tantangannya tadi sedikit mengenai globalisasi informasi dan perdagangan, saya kira kita pahami bersama teman-teman semuanya. Jadi WTO ini tidak menghendaki adanya barrier antar negara, barang dan maupun juga IT, jadi dan termasuk jasa. Menciptakan persaingan bebas, tajam dan timpang. Adanya gap teknologi dan SDM inilah yang memang persoalan-persoalan yang harus kita atasi sehingga gap itu bisa diperkecil. Di mana di negara-negara industri maju, lalu kuat teknologinya, kuat SDM-nya, karyawannya, dan kompetensi kerja tinggi. Nah, inilah yang kita harus tuju untuk menjadikan Indonesia memiliki SDM unggul di dalam tahun 2045 nanti. Ini Indonesia emasnya karena arahnya ke arah situ. Nah, kondisi inilah yang kita kelola agar kita tidak tertinggal dari negara-negara maju. Lanjut. Mundur satu lagi. Ya, tadi tantangan global ya. Jadi kondisi dalam negeri kita ini memang kita sedang berusaha untuk mendapatkan bagaimana membangun SDM kita di setiap di setiap bidang untuk memiliki SDM yang unggul. Lanjut.
Nah, ini beberapa memang di dalam mutu sudah diterapkan secara internasional, ada sistem ASEP, lalu ada ISO 9000, 14000, 22000. Ini di dalam rangka menjaga sustainability atau keseimbangan atau keberlanjutan daripada mutu itu secara konsisten begitu. Jadi perlu ada penerapan eh, sistem yang bisa memanage mutu itu dengan baik di setiap komoditas. Nah, di organik memangnya ada kodek, ada IPOAM dan lain-lain standar yang diterapkan di organik secara internasional. Lanjut. Nah, ini tenaga atau sumber daya kompeten, manusia yang kompeten ini tentu untuk penyiapannya perlu ada diklat yang berbasis kompetensi. Saya kira sekarang sudah banyak tumbuh diklat-diklat BLK dan sebagainya yang berbasis baik di pertanian juga banyak sekali lembaga-lembaga balai-balai diklat yang sudah dikembangkan. Tentu ini berbasis kepada kompetensi. Dasarnya adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia tentunya. Nah, ini dari SDM yang berbasis kompeten inilah yang nanti bisa memberikan bekerja secara profesional, lalu secara produktif dan kualitas kerja yang baik, sehingga ini bisa punya daya saing di tingkat global nantinya. Ini kira-kira harapan-harapan kita membangun SDM yang kompeten dan unggul dalam rangka juga mengembangkan karir bagi yang bersangkutan setelah kompeten. Nah, ini merupakan tantangan dan sekaligus juga peluang yang sangat besar. Kalau kita bisa kita punya demografi yang memang luar biasa, apabila semua itu berbasis kepada kompetensi, sehingga peluang-peluang kerja tidak hanya di nasional tetapi juga di internasional. Lanjut. Nah, ini yang di ASEAN, saya kira kita paham bersama di mana SKKNI atau dan juga KKNI yang dinegosiasikan, sehingga ada yang 8 level, ada yang 9 level di dalam tingkat daripada kompetensi itu, tingkatannya. Jadi tenaga-tenaga kompeten ini mobilitasnya tentu tidak terbatas hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, yang terutama yang di ASEAN. Dan juga sekarang banyak sekali memang tenaga-tenaga kerja kita, terutama di pariwisata, tenaga-tenaga yang kompeten untuk kapal pesiar, lalu untuk pramu wisata. Ini sudah saya kira pariwisata merupakan SDM-nya sebagai acuan sebenarnya di negara-negara ASEAN. Untuk itu kelebihan di Indonesia sebagai apa namanya motor untuk penggerakan daripada tenaga kompeten di bidang SDM pariwisata. Tentu ini mobilitas tenaga kerja kompeten ini tidak terbatas di Indonesia, tentu juga ke seluruh. Banyak sekali tenaga-tenaga yang sifatnya sekarang operator, misalnya pemetik buah atau pasca panen yang lain, itu banyak sekali dibutuhkan di negara-negara yang kekurangan tenaga kerja, misalnya Jepang, Australia, New Zealand. Itu banyak sekali yang direkrut untuk dikirim ke sana sebagai tenaga-tenaga kompeten di bidang pasca panen, pemetikan buah, transportasi, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini saya kira gambaran saja, ini level daripada kesetaraan di mana pendidikan yang berbasis kompetensi yang dihasilkan dari pendidikan yang berbasis keilmuan, di mana ada S1, S2, S3. Kemudian ada juga pendidikan yang berbasis keahlian. Jadi ada D1, D2, dan seterusnya sampai kepada S3 by training gitu ya. Ini juga kesetaraannya seperti ini. Jadi di level apa ini kita ada 9 level, di mana sebetulnya 1, 2 itu bisa digabung, tapi kita memilih beberapa negara ASEAN dia memilih 8, jadi tidak 9 gitu ya.
Kita ini masih satu duanya sebetulnya hampir sangat sama. Kemudian 3, 4, 5 sampai 3 sampai 4 ini termasuk operator, 4, 5, 6 nih masih masuk di lingkungan teknisi, lalu 7, 8, 9 ini levelnya termasuk ahli. Jadi itulah kira-kira pembagian daripada tadi KKNI yang disepakati di ASEAN tadi. Lanjut. Nah, ini saya kira sedikit mengenai tenaga kompeten ini, elemen-elemen yang ada di dalam untuk menjadi SDM yang kompeten itu adalah pertama tentu pengetahuan, itu knowledge itu, kemudian yang kedua keterampilan atau skill, dan yang ketiga sikap kerja yang relevan atau attitude. Nah, inilah yang elemen dari 3 hal ini untuk mendapatkan seseorang. Apabila capaiannya sudah memenuhi, tentu ini akan bisa menjadi tenaga kompeten setelah melalui uji di di lembaga-lembaga sertifikasi yang terlisensi BNSP. Nah, tentu kompetensi ini bisa diperoleh dari pendidikan tadi ya, pelatihan untuk keterampilannya, lalu pengalaman kerja barangkali. Inilah yang sikap elemen-elemen yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang apabila berkeinginan menjadi sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lanjut. Saya kira sepintas saja untuk refreshing barangkali, di mana kompetensi itu diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi dengan tadi elemen-elemen tadi, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang relevan dengan standar kompetensi unit kerja yang ditetapkan. Jadi kalau disingkat syaratnya itu kompetensi adalah SKA, jadi skill, knowledge, dan attitude, dan juga dibantu oleh sesuai dengan SOP-SOP yang ada di masing-masing skema itu dalam yang dibutuhkan oleh industri. Lanjut. Nah, ini skill apa yang masuk di dalam cakupan skill. Antara lain adalah dimensinya itu ada 5, di mana terampil melaksanakan pekerjaan itu kita istilahnya task skill, kemudian ada terampil mengelola pekerjaan atau task management skill, kemudian terampil mengantisipasi kemungkinan contingency management skill, terampil mengelola lingkungan kerja job role environment skill, dan yang terakhir adalah terampil beradaptasi situasi yang baru yang disebut dengan transfer skill. Lanjut. Mungkin dipercepat saja sedikit karena waktunya mungkin biar cukup. Nah, pengetahuan tentu kita disesuaikan dengan profesi, juga pelatihannya sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Pengetahuan yang didapat tentu learning by doing, acuannya tetap adalah SKKNI dan perkembangan industri di mana SDM SM itu akan dibutuhkan. Lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan attitude ini, sikap kerja yang relevan dengan skema yang ada. Jadi unsur-unsur dari sikap profesional itu tentu ya performa di tempat kerja ini, tertib, disiplin kerja ini, saya kira hal-hal yang biasa. Teman-teman saya kira sudah sangat paham, cermat, tanggap, dan pengakuan objektif, jujur, atau berintegritas. Jadi yang ditunjukkan oleh piagam, misalnya pengakuan-pengakuan atau pujian dari yang berkompeten memberikan itu. Lanjut. Nah, ini sedikit saya mungkin ini untuk pengetahuan saja, di mana sumber daya manusia yang unggul sebagaimana yang diidam-idamkan Indonesia di dalam Indonesia Emas nanti tahun 2045, di mana kompetensi itu merupakan salah satu saja
dari elemen yang SDM unggul tadi. Yang lain ada inovasi atau inspirasi, dan yang ketiga adalah integritas. Inilah saya kira apabila memiliki ketiga hal ini, jadi SDM bersangkutan disebut unggul. Nah, ini yang mau kita cita-citakan, di mana ini diperoleh tentu dari pendidikan, pelatihan, pengalaman, pembangunan karakter building dan sebagainya. Ini saya pikir yang penting. Lalu yang mahal ini sekarang tentu yang elemen yang ketiga ini, integritas ini. Kompeten tapi kalau tidak berintegritas juga tentu bukan unggul lagi. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang dimaksud inovasi di sini, ini di mana salah satu elemen dari SDM unggul adalah mempunyai inspirasi, menginspirasi orang, mempunyai visi, cita-cita atau ide, mempunyai proses pengembangan dan kreativitas. Ini saya kira unsur-unsur daripada inovasi yang dimasukkan di dalam elemen SDM unggul. Lanjut. Lalu integritas ini yang saya kira dipahami semua, ada fakta integritas dan sebagainya. Jadi harus berkarakter, jujur, mengembangkan kualitas diri ini. Saya kira tiga hal ini sangat penting untuk membangun integritas dimanapun kita berada, bekerja dan sebagainya sebagai anak bangsa. Jadi ini yang saya kira termasuk di dalam revolusi mental ini, saya kira integritas ini salah satunya poin yang sangat penting. Lanjut. Nah, ini kita ingin memberikan gambaran bagi yang belum, tentu yang sudah punya saya kira ini hal yang sudah ini saya refreshing saja, di mana sertifikat kompetensi tentu dikeluarkan oleh LSP yang terlisensi BNSP melalui uji kompetensi bila bukti-bukti yang dimiliki yang bersangkutan atau SDM bersangkutan hanya valid, asli, dan terkini, tapi belum memadai. Nah, bila sudah memadai, tentu ujinya tidak lagi uji kompetensi namanya, tapi uji portofolio berbasis kepada bukti-bukti yang telah terpenuhi, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Jadi disingkat VATM itu. Kalau di atas itu tadi yang harus uji karena memang hanya VAT, tidak memadai. Valid, asli, terkini, tapi belum memadai. Lanjut. Mungkin sedikit penjelasan tentang perkenalan ini dengan LSPO, karena kalau tidak kenal tentu apa yang ada di LSPPO ini kami ingin memaparkan sedikit. Lanjut. Nah, ini kami sudah mendapat lisensi tahun 2016 ya, cukup lama saya kira ini saya hampir sudah 9 tahun sudah bergerak di bidang uji kompetensi di lingkungan LSP pertanian organik. Lanjut. Nah, ini jumlah penerima sertifikat dalam sejak tahun mulai 2017 kita melakukan uji sampai kepada tahun 2024 ini. Jadi kalau di jumlah ini kira-kira lebih dari 5.000 SDM yang sudah memegang sertifikat dari seluruh skema yang ada di kami. Nanti skemanya kami jelaskan berikut. Jadi sejak 2017 itu memang ada peningkatan yang signifikan setiap tahun. Kecuali masa COVID mungkin ada turun sedikit di 2021. Dan naik lagi, dan sampai sekarang di bulan Juli terakhir ini adalah baru mencapai 615 orang SDM yang memegang sertifikat. Lanjut. Nah, ini kalau digambarkan jumlah asesor kami cukup banyak karena memang skemanya cukup banyak. Kami ada nanti dilihat di berikutnya, saya kira ini ada pengambilan contoh, lalu pengawasan pangan segar, fasilitator ternak, fasilitator organik tanaman, operator dari kedua
skema itu antara ternak dan juga tanaman. Ini penyuluh ini baru kami ini sudah ada sebenarnya asesornya ada daftar 5, kemudian yang POPT agribisnis ada 5, ini yang baru nanti kami jelaskan berikutnya. Dan seterusnya, inilah sebagai gambaran jumlah asesor tadi ya, terbagi di dalam per skema sesuai dengan kompetensi teknis masing-masing. Lanjut. Nah, ini ada 72 kerjasama yang telah kita bangun di LSPPO, terutama instansi pemerintah, instansi pendidikan, lembaga pelatihan, dan industri, dan juga sekolah-sekolah menengah kejuruan. Nah, ini kalau digambarkan ini banyak sekali, tapi dari total ini banyak sekali untuk juga bergerak di universitas-universitas jurusan teknologi pangan dan juga yang pertanian, ada POP, ada pengendalian hama, terpadu hama, penyakit tanaman dan sebagainya. Itu ada mungkin lebih dari 25 sampai 30 universitas baik swasta maupun negeri. Kemudian dengan institusi pemerintah tentu banyak dengan lembaga-lembaga diklat pelatihan, dan juga dengan industri, misalnya para pengambil contoh di tingkat PTPN itu banyak yang menerima dropan pupuk yang tidak jelas, jadi perlu disiapkan tenaga-tenaga kompeten untuk mengambil contoh dan sebagainya. Jadi itu yang gambaran sudah kerjasama ini akan terus dikembangkan. Kami sudah mencakup dari Aceh sampai Papua kerjasamanya itu. Ya, lanjut. Nah, ini saya kira proses bagi teman-teman yang sudah melakukan uji kompetensi, tentu ini hal yang tapi bagi yang belum barangkali perlu kami sampaikan bahwa proses kegiatan di LSP itu untuk menetapkan seseorang memenuhi pencapaian persyaratan kompetensi itu ditetapkan melalui pendaftaran, asesmen, keputusan sertifikasi, surveillance, sertifikasi ulang, dan juga penggunaan sertifikat. Lanjut. Ini saya kira tadi kembali lagi ini sudah refreshing. Saya kira teman-teman sudah banyak yang, terutama teman-teman dari Pertani, dari penyuluhan yang sudah kompeten, tentu hal ini sangat biasa. Di mana LSP tentu bagi peserta yang akan berminat atau yang akan melakukan uji kompetensi tentu harus mengajukan permohonan kepada LSP, kemudian LSP nanti akan meninjau persyaratan-persyaratan apa sudah pantas, sudah memenuhi apa tidak untuk bisa uji lanjut kepada berikutnya, tahap berikutnya. Jadi tentu ini LSP berkewajiban untuk membentuk tim asesor yang akan melakukan uji kompetensi sesuai dengan kompetensi teknis yang dimiliki oleh para asesor yang akan melakukan uji itu. Kemudian tentu ada asesmen. Ini semuanya akan dilakukan di TUK, dan tentu TUK sebelum digunakan tentu ada verifikasi oleh para asesor, oleh LSP juga atas nama LSP dan seterusnya. Nah, ini apabila semua peserta ini nanti mencapai standar yang ditetapkan oleh capaian oleh LSP, mereka berhak direkomendasikan kompeten. Tapi belum kompeten karena memang kita masih perlu ada komisi teknis untuk melakukan penelaahan lebih lanjut apakah seseorang atau SDM tersebut sudah direkomendasikan untuk kompeten. Ini baru nanti setelah direkomendasikan baru kita akan LSP akan menerbitkan itu. Saya kira itu secara garis besarnya. Lanjut. Nah, ini saya kira jumlah skema dan jenis skema yang ada di kami. Ini
Ada pertama tentu inspektor, kita ada inspektor pertanian organik tanaman, fasilitator pertanian organik ternak, kemudian ada inspektor pertanian organik tanaman dan ternak, operator, ada pupuk, pupuk, lalu pestisida, bibit ternak, benih tanaman tentunya, pakan ternak, limbah ternak, budidaya ternak, tanaman dan ternak. Kemudian ada level asisten pengendali, organisme pengganggu tumbuhan, ada pengendali dan ada ahli pengendali. Kemudian yang ke-16 itu pengawasan keamanan pangan segar, asal tumbuhan atau PSAT, dan pengambilan contoh. Nah, ini yang ke-17. Lanjut. Nah, ini skema baru yang baru disetujui oleh BNSP yang nanti barangkali bermanfaat untuk kawan-kawan di Perhip Tani, penyuluh pertanian fasilitator dan penyuluh pertanian supervisor. Jadi inilah yang barangkali nanti bisa kami tawarkan dalam kerjasama dengan Perhip Tani bagi para penyuluh di lapangan, baik itu penyuluh dinas ataupun penyuluh swakarsa, swadaya dan sebagainya. Kemudian ada di bidang manajer produksi, lalu manajer pemasaran, manajer produksi, asisten dan asisten manajer pemasaran. Juga ada manajer kebun. Ini kita mewadahi kepentingan daripada para industri, para instansi, universitas juga, terutama jurusan prodi agribisnis meminta beberapa skema-skema yang terkait dengan manajer-manajer ini. Saya kira ini dalam proses witness dan akan segera dilakukan penerapannya nanti untuk 7 skema baru ini. Lanjut. Nah, ini sedikit mengenai persiapan uji. Jadi di mana tentu LSP punya tugas penyiapan dan verifikasi TUK, tadi sudah saya singgung sedikit. Penyiapan dan pendaftaran asesi, penugasan asesor, penyiapan materi uji kompetensi, MUK, sesuai dengan skema yang sudah diminta, penyiapan bahan uji, penyiapan alat-alat uji, penyiapan alat pelindung diri, APD, dan sebagainya. Lanjut. Saya kira ini bagi yang sudah adalah hal yang biasa. Lanjut. Nah, ini proses ujinya, saya kira bagi yang belum barangkali punya kompetensi ini penting, tapi bagi yang sudah ini memang sudah dilakukan begitu ya. Pertama ada asesmen, penjelasan proses uji, pengisian formulir, pengumpulan bukti-bukti portofolio, lalu ada uji tulis, uji praktek. Ini semua uji tulis adalah bukti tambahan untuk knowledge dan juga uji praktek untuk skill. Lalu ada di dalam proses uji tulis itu ada distribusi formulir jawaban soal, distribusi soal, penilaian hasil uji, dan selanjutnya. Inilah saya kira uji-uji yang proses ini, bagaimana urut-urutan pelaksanaan dari uji kompetensi. Kemudian yang terakhir itu adalah uji praktek, observasi. Lanjut. Nanti setelah praktek dan semuanya sudah selesai, tentu asesor ini mempunyai tugas untuk merekomendasikan apakah yang bersangkutan capaiannya sudah memenuhi seluruh unit kompetensi yang ada di skema bersangkutan. Kemudian kalau memang memenuhi capaian berarti dia direkomendasikan kompeten atau K. Kalau belum, tentu belum kompeten, jadi BK. Nah, BK ini tentu asesor akan memberikan penilaian di unit kompetensi mana yang belum capaiannya tercapai. Nah, sehingga nanti yang bersangkutan boleh mengulang uji kompetensi hanya di unit-unit yang dinyatakan belum tercapai capaiannya. Saya kira itu. Nah, kemudian penutupan dan sebagainya, foto-foto. Nah, inilah saya kira proses uji kompetensi. Lanjut. Nah, ini aja visual saja, lanjut. Nah, ini contoh-contoh, saya kira kalau yang sudah pegang berarti sudah
tidak perlu dilirik lagi. Tapi bagi yang belum barangkali bisa ini. Jadi memang sertifikat kompetensi ini memiliki kekhasan saya kira yang diciptakan oleh Badan Standar Nasional Profesi Kompetensi apa namanya BNSP. Kemudian ini ada logo, tentunya ada logo Garuda yang memang bagi pemegang harus dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, sedikit mengenai ini organik ini memang kami sangat memerlukan sebenarnya materi penyuluhan, materi organik ini masuk ke dalam jenjang penyuluhan. Saya kira karena ke depan nanti kami uraikan gimana organik ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap panas bumi dan selanjutnya dan keamanan pangan. Lanjut. Nah, ini kalau dilihat dari kenapa mesti organiknya ini tentu dilihat dari dari hasil penelitian kandungan-kandungan terutama kalsium ini yang dibutuhkan oleh umat manusia tentu kalsium ini yang memperkuat tulang ya, di mana yang organik dan non organik signifikan sekali berbeda kandungannya gitu. Jadi dengan organik itu jauh 2-3 kali lipat peningkatan kandungannya. Ini hasil penelitian. Vitamin juga demikian. Pada tomat yang telah diteliti menunjukkan bahwa ada peningkatan 2-3 kali lipat kandungan vitamin A pada tomat sebagai salah satu contoh hasil kajian. Lanjut. Nah, ini tentu semua sekarang konsumen termasuk kita-kita ini ingin menuntut bagaimana produk-produk makanan itu baik segar maupun olahan itu harus aman untuk dikonsumsi. Aman artinya harus bebas dari residu pestisida sintetis, bebas dari hormon sintetis dan antibiotik khususnya pada ternak, produk-produk olahan ternak, dan juga bebas GMO. GMO sampai saat ini memang untuk organik belum direkomendasi bahwa produk organik harus bebas dari GMO. Nah, itu 3 hal. Dan memang sekarang banyak sekali di masyarakat konsumen ada gerakan-gerakan hidup sehat. Jadi kembali ke alam, back to nature dan sebagainya. Ini banyak sekali sekarang gerakan-gerakan ke arah sana. Lanjut. Nah, ini ramah lingkungan ini saya kira hal yang sangat penting ini terkait dengan malapetaka dunia sekarang ini, di mana panas bumi meningkat, gelombang laut menaik, meningkat juga, meninggi, kemudian status curah hujan, hukum dulu kita belajar iklim klimatologi, hukum Buis Balot sudah nggak berlaku lagi, di mana bulan Juli, Agustus dan ini musim kemarau, mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, baru di berber itu September ke sini mulai musim hujan itu sekarang kelihatannya sudah tidak tepat lagi dan suhu bumi sangat naik setiap tahun. Nah, ini concernnya di pertanian organik. Jadi pertanian organik ini aspeknya banyak sekali. Pertama tentu meningkatkan jumlah mikroorganisme tanah. Ini kalau dengan organik ini otomatis sudah penggemur tanah yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sudah ada sebetulnya. Nah, sekarang kita gempur dengan pestisida, dengan pupuk kimia organik, kimia sintetik, tentu ini akan mematikan ini mikroorganisme tanah. Kemudian keseimbangan musuh alami juga demikian, karena penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan SOP, lalu kadang-kadang para pelaku di lapangan juga nyampur sendiri supaya lebih paten begitu, tapi lupa dampak terhadap lingkungan luar biasa, terhadap mikroorganisme juga luar biasa. Lalu membuat keseimbangan ekosistem. Jadi predator yang sudah ada diciptakan oleh Maha Kuasa ini harus memakan yang lebih gede, memakan yang lebih kecil dan seterusnya. Di laut juga demikian. Nah, ini kelihatannya karena predator banyak yang meninggal gitu, tewas.
sehingga tidak ada keseimbangan lagi yang makan memakan itu. Kemudian yang paling heboh sekarang adalah penurunan emisi GRK, di mana produk-produk kita yang diekspor ke Eropa misalnya dituntut itu bagaimana ini produk itu diusahakan apakah dengan merusak lingkungan atau mungkin deforestation dan sebagainya. Ini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Di samping itu juga kita perlu sudah ada komitmen kita bagaimana kita menurunkan emisi gas rumah kaca GRK ini ke depan. Jadi harus turun. Kalau nggak salah sampai 26% kalau saya keliru itu. Jadi ini tugas yang berat. Nah, ini salah satunya harus dilakukan dengan di bidang pertanian harus dengan organik dan juga menjaga ekosistem kehutanan dan sebagainya. Ini yang menutup lahan-lahan yang terbuka, yang tidak ditanami dan sebagainya. Ini semua upaya untuk menurunkan ekosistem, menjaga agroforestry dengan baik dan sebagainya. Lalu pertanian berkelanjutan otomatis memang kalau sudah organik itu karena dari tahun ke tahun tambahan pupuk, tanah menjadi gembur, tambah gembur, perakaran tentu tambah banyak, lalu peranakan kalau di padi mungkin banyak sekali, sehingga otomatis di dalam waktu yang tertentu 3-4 tahun sudah kembali dan terus meningkat produksinya. Nah, ini masuk akal lah karena memang dari peranakan dan perakaran yang kuat itulah yang membuat produksi itu meningkat dari jumlah batang yang ada yang berbuah. Lalu yang terakhir adalah menciptakan green job. Ini juga tuntutan PBB di bidang tenaga kerja, di mana seluruh masyarakat pekerja ini harus di lingkungan yang ramah. Itu namanya green job. Kalau bergerak di bidang organik, otomatis sumber daya manusia yang ada di situ otomatis sudah masuk dalam lingkungan kerja green job atau pekerjaan yang hijau ramah lingkungan. Ini tuntutan dari International Labor ILO itu organization ya. Ini menjadi tuntutan ke depan ini bagaimana seluruh pekerja-pekerja itu ada di lingkungan yang ramah, itu green job. Saya kira ramah lingkungan ini aspeknya ada kurang lebih 6 ini yang harus kita yang emisi harus kita turunkan, lalu yang berkelanjutan harus kita maintain supaya ekosistem juga dipelihara dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang memang sangat ditentang oleh pertanian organik ya. Misalnya mengusahakan lahan dengan bakar, membiarkan lahan dengan terbuka, ini kan emisinya tinggi sekali CO2-nya dan lain-lain. Jadi tidak, makanya membuka lahan harus ada cover crop atau tanaman yang mengcover dulu sebelum ditanami pohon yang utamanya. Misalnya kalau sawit, kakao dan sebagainya, kopi, ini harus ditanamin kacang-kacangan dulu supaya tertutup. Maksudnya supaya emisi gas rumah kacanya tidak meningkat. Ini juga yang di sebelah kiri ada yang longsor, ada yang dan sebagainya, ini tidak bisa dibiarkan, harus dilakukan upaya bisa menanami pohon dengan perakaran yang kuat sehingga bisa mencegah longsor dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini beberapa proses pembuatan pupuk misalnya untuk pupuk organik seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu yang para teman-teman penyuluh di lapangan tentu sudah mahir betul ini bagaimana membuat proses pupuk organik. Ini salah satu unit kompetensi di dalam skema organik untuk misalnya fasilitator harus mampu berbuat ini untuk disebarluaskan kepada para yang berkepentingan atau para petani, dan termasuk juga untuk nanti pestisida dan sebagainya.
seperti itu. Dan kalau memang pupuk sendiri juga ada skema pembuatan pupuk. Jadi boleh hanya ambil di pupuknya saja sebagai operator pupuk gitu ya. Lanjut. Nah, ini saya kira salah satu akibat tadi dari perubahan iklim lalu banjir dan ya kita mengalami daerah-daerah tertentu ini luar biasa menderitanya ya, termasuk longsor. Mungkin teman-teman di Sumatera Barat ini saya ikut prihatin ya dengan longsornya larva dingin dari Marapi yang melanda dan menjadi banyak korban. Nah, ini juga karena hujan yang lebat, karena memang perubahan iklim juga. Lanjut. Nah, ini sebetulnya ada mengambil waktu terlalu agak lama, nanti saya lewatkan aja. Ini TV ini, Mei Sada Sirait ini menyiarkan bagaimana sadisnya Bali di Jemberana, di kampung saya terutama. Karena dulu tidak pernah terjadi, seumur-umur saya sampai tua begini, belum pernah terjadi. Tapi kemarin memang luar biasa tuh, karena memang banyak masyarakat diam-diam mencuri, merambah, bertanam ini coklat, kopi, sayur di tengah hutan itu, sehingga begitu hujan lebat tidak bisa lagi ada serapan oleh hutan, sehingga dia turun langsung yaitu menindas semua apa yang dilewati. Luar biasa, hampir dia jembatan penghubung Bali Barat dan Timur Tengah hancur juga dia. Untung dia terselamatkan. Nah, itulah akibat daripada ini cuaca perubahan iklim tadi. Salah satu yang sangat mengerikan. Lanjut. Nah, ini kenapa konsumen tidak confident ini. Jadi memang produk-produk organik itu memang harus disertifikasi supaya apa namanya yakin bahwa ini diproses melalui cara-cara berproduksi yang benar secara organik itu. Ini banyak para ini yang apa namanya yang ragu. Untuk mencegah keraguan itulah kita perlu ada sertifikasi. Baik sumber dayanya yang kompeten dan juga produknya yang bersertifikat dari lembaga sertifikasi organik yang terakreditasi tentunya. Lanjut. Nah, ini saya kira contoh-contoh beberapa produk yang sudah berlabel, yang sudah disertifikasi. Kalau ini saya kira nggak perlu ragu kalau beli itu. Memang mungkin yang berlabel begini karena biaya produksinya lebih tinggi, terutama packaging, labeling, sertifikasi. Ya jangan takutlah beli yang agak lebih mahal. Karena kesehatan untuk sehat itu memang agak mahal gitu ya. Tapi kalau sakit lebih mahal lagi gitu. Jangan takut keluar uang untuk sehat, tetapi nanti kalau sudah sakit, waduh biayanya habis-habisan itu. Lebih mahal lagi itu. Ini yang mengerikan. Jadi marilah kita berorganik kan gitu kira-kira. Lanjut. Nah, ini saya kira organik karena tidak dibawahi oleh suatu direktorat jenderal atau direktorat tertentu di lingkungan pertanian, Kementerian Pertanian, makanya adalah namanya otoritas kompeten. Jadi kompeten khusus menangani, memadukan seluruh instansi yang bergerak, yang memfasilitasi tentang pertanian organik, baik dari aspek produksinya, aspek perdagangannya, aspek-aspek pembinaan dan sebagainya. Jadi inilah saya kira ada otoritas yang memonitor nanti sistem pengawasan daripada standar, revisi standar, misalnya kalau memang sudah perlu direvisi. Lalu otoritas juga bertugas untuk mengupdate SNI dan juga mengharmonisasikan dengan standar-standar internasional apabila terjadi trading antar negara. Kemudian sistem pelabelannya juga harus mengikuti yang sudah ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99. Kemudian bagaimana mengembangkan diklat yang berbasis profesi juga, profesi di bidang organik yang perlu difasilitasi atau dibina oleh fasilitator organik yang kompeten ini, oleh tenaga-tenaga yang kompeten, sehingga nanti menghasilkan fasilitator yang kompeten. Tentu kompeten ini tentu bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi LSP Pertanian ini juga menyelenggarakan
pelatihan asesor sebagai tempat pelatihannya, tapi semua instruktur adalah dari BNSP. Kita harus mendapat izin dari BNSP. Kalau kita merasa ada keperluan, kekurangan, apalagi sekarang ini ada tambahan sertifikat, barangkali dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pelatihan untuk asesor baru di kompetensi teknis yang tadi 7 skema baru. Lalu kita ada lembaga sertifikasi organik LSO, ini juga tentunya ada inspektor-inspektor yang kompeten di sini. Kalau ada LSO yang belum kompeten, tentunya dia harus melakukan uji, karena sudah banyak inspektornya melakukan pekerjaan yang biasa, tapi cuma belum punya sertifikat kompeten, ya itu bisa dilakukan tadi. Buktinya memadai, tetapi tidak perlu ada uji kompetensi, tapi cukup dengan cara uji portofolio. Itu contoh-contoh yang ini. Nah, dari sinilah kita di LSP itu menghasilkan uji-uji inspektor organik dan juga fasilitator organik. Nah, nanti inspektor dan fasilitator itu bertugas lanjut kepada para pelaku tentunya. Lanjut. Nah, ini saya kira sekedar tambahan, barangkali yang lupa, otoritas kompeten ini juga menyiapkan, membantu membina lembaga sertifikasi organik, walaupun akreditasinya datang dari KAN, tetapi dalam pembinaannya tentu ada di bawah otoritas kompeten pangan organik. Jadi prosesnya juga dari pelaku harus mengajukan bahwa kalau sudah siap dokumen dan sebagainya untuk komoditi yang mau disertifikasi, itu harus mengajukan kepada lembaga sertifikasi organik LSO, dan LSO nanti membentuk tim inspektor yang kompeten tentunya, lalu melakukan asesmen dan nanti rekomendasinya tentu dari ada panitia teknis yang memberikan rekomendasi bahwa produk itu sudah pantas untuk diberikan, memenuhi capaian. Narasumber. Lanjut. Izin Pak, waktu tinggal sedikit lagi gitu Pak. Mohon. Ya, nanti mungkin beberapa menit lagi, ya 2-5 menit. Ya. Lanjut, ini label saya kira ini bisa dibaca di undang-undang ini, di peraturan pemerintahan. Ini contoh-contoh label, baik ya, kalau yang produk dari luar, yang impor misalnya aturannya itu harus double. Jadi ada organik importnya, ada Indonesianya. Jadi itu. Lanjut. Nah, ini label, saya kira ini bisa dibaca nanti label apa isinya ya, nanti sesuai dengan PP 69 itu. Nah, ini logo, saya kira bagi yang belum paham kenapa organiknya bulat ini, dan ada merah hijaunya, dan ada merah putih, ada hijau putihnya dan sebagainya. Ini mungkin sekilas saja saya jelaskan. Bundar ini berarti sustainable atau berkelanjutan, lalu warna hijaunya memang green product, warna merahnya itu latar belakang, putih itu simbol dari bendera pusaka kita, kemudian huruf G itu adalah growth, jadi tumbuh dia, dan ada butil akar 5 buah sebagai simbol dasar-dasar kita, yaitu dasar negara kita Pancasila, jadi ada bintilnya 5. Kemudian daun hijau pada huruf G itu simbol produk organik yang aman dikonsumsi dan seterusnya. Itu saya kira garis besar. Lanjut sedikit lagi. Nah, kenapa mesti kompeten tadi sudah saya kira. Lanjut. Nah, ini saya kira kita di akhir dituntut bagaimana kita punya SDM unggul yang tadi kompeten, berinovasi, dan berintegritas. Inilah harapan kita di tahun emas 2045. Mudah-mudahan kita bersama untuk menyongsong itu, untuk menyiapkan dan selanjutnya. Mari kita menuju organik, dan kita siap kalau menjadi organik harus dilakukan secara jujur. Tadi sikap relevan tadi, attitude itu harus jujur, tidak boleh permintaan banyak lalu mengambil produk-produk dari luar yang non organik terus jadikan organik. Nah, inilah jadi tuntutannya sangat tinggi. Kalau belum siap jujur, jangan dulu berorganik. Kira-kira begitu. Nah, terima kasih. Semoga dengan berorganik kita bisa menjadi masyarakat yang sehat,
mengurangi beban BPJS, dan memang berorganik agak lebih mahal, tetapi kalau sakit lebih mahal lagi. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktu. Saya kira ini jam 10 lewat sedikit. Kita mulainya tadi agak lambat sedikit. Saya serahkan kembali waktunya kepada Bu Ina. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, diberi masukan, silakan. Dan pertanyaan kita siap menunggu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak narasumber, Pak Oke, atas penjelasannya yang sangat jelas sekali, mulai dari kompeten, kenapa harus kompeten, kenapa harus organik, dan juga bagaimana cara organik itu, dan juga terkait dengan cara pembuatan apa ya sampai pupuk itu ada, dan juga bagaimana bahayanya kalau tidak organik. Semuanya ada di sini. Oh baik, saya menyapa dulu dari Belitung nih. Dari Belitung, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya dari sana. Selamat datang. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Nanti itu ya bertanya ya Bapak Ibu. Kemudian oh iya, nih semuanya terima kasih sudah bergabung, dan mudah-mudahan semuanya dari awal bisa ngikutin tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lanjut Bapak narasumber terkait dengan apa yang sudah kita dengar tadi, bahwa organik itu sangat penting gitu, karena di samping anjuran dunia juga gitu ya Pak ya, bahwa organik itu juga sangat seperti ramah lingkungan itu. Jadi kalau udah organik aja semuanya itu sudah mengikuti semuanya gitu. Baik, mungkin kita tidak berlama-lama, banyak yang mau bertanya ini, mungkin terkait dengan juga tadi LSP seperti apa, apakah sekarang udah ada skema penyuluh di sana gitu. Apakah ini Perhiptani akan bekerja sama nantinya, atau ada hal-hal lainnya nanti bisa dikupas nantinya gitu. Baik, ini sudah banyak yang akan bertanya ini. Baik, ada Pak Mukhtar ya, Pak Mukhtar, ini pertanyaannya yang mana? Pak Mukhtar, ini itu nanti. Oh, nanti aja ya. Baik, mungkin Pak Mukhtar kali ya bisa membuka videonya, dan juga silakan untuk menyampaikan apa yang akan didiskusikan atau yang ditanyakan ke narasumber yang luar biasa ini. Silakan Pak Mukhtar, tolong dibuka videonya. Pak Mukhtar. Pak Mukhtar lagi di tempat apa gimana? Lagi keluar kayaknya. Lagi keluar. Halo kok, Bu. Pak Hamid. Baik. Hamid Maluku, Bu. Oh, Ini Pak aja Hamid. ya, kita beralih ke chat ya, yang ada Nur Hasimah ya. Nur Hasimah ya ingin bertanya itu dari Gandapura ya. Biren ya. Izin bertanya Pak Nyoman, salah satu tantangan dalam pembangunan agribisnis organik adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pertanian organik di kalangan petani dan masyarakat umum. Sebagai dampak dan dari masifnya penggunaan teknologi baru yang gencar diupayakan saat munculnya revolusi hijau di era 70-an. Pertanyaan saya, bagaimana strategi yang tepat dalam mengatasi problem tersebut, mengingat petani telah terbiasa dengan mengaplikasikan pupuk kimia dan pestisida? Terima kasih. Itu Pak narasumber, pertanyaan dari Ya. Bu Nur Hasimah. Bu Nur ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Inang. Terima kasih Bu Nur ya tadi dari Biren ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi tantangan kita semua mengenai bagaimana strategi mengatasi itu. Memang kita membentuk skema baru, mengusulkan skema baru, dan sekarang sudah disetujui mengenai penyuluh fasilitator pertanian organik ini. Saya kira ini ujung tombaknya nanti ini, mensosialisasikannya kan. Oleh karena itu saya mohon mudah-mudahan Ibu sudah
kompeten di bidang penyuluhan, tapi tinggal materi organik yang barangkali yang perlu ditambahkan. Jadi memang filosofinya sepertinya organiknya, kita kalau berorganik itu berarti kita sebetulnya PMA itu, penanaman modal sudah. Jadi yang nanti kita bisa petik bersama-sama gitu, tidak hanya kita petik sendiri. Karena A-nya itu adalah PMA-nya itu adalah akhirat sebetulnya. Jadi sudah termasuk kalau sekolah itu sudah S4 itu, tidak hanya S3 tapi S4. Sudah menabung sampai ke akhirat gitu ya. Jadi bagaimana ini menggali memang perlu waktu. Kalau yang biasa karena banyak sekali disinyalir memang teman-teman penyuluh di lapangan ini kan yang karena banyak diiming-imingi apa produk baru, teknologi baru ini hasilnya meningkat ini, sehingga kadang-kadang lupa dampak daripada apapun bagusnya teknologi yang dengan pupuk kimia sintetis, lalu dengan pestisida kimia sintetis. Nah ini tentu pasti akan berdampak terhadap tadi keseimbangan ekosistem itu, terhadap biota dan sebagainya. Ini nanti kita berharap dengan ada penyuluh apa namanya pertanian organik supervisor dan ini dan satu lagi apa tadi yang fasilitator ini diharapkan ini bisa membantu lah gerakan kita semua gitu, bukan gerakan LSP pertanian organik saja gitu. Di semua ini menyadarkan masyarakat bersama-sama begitu. Mungkin perlu ada jargon-jargon yang kira-kira ada sukses story. Misalnya saya melihat di Jember itu di kelompok tani padi. Dulu memang susahnya setengah mati. Sekarang malah mereka dengan sadar meminta untuk dimasukkan sebagai anggota. Karena kalau di padi kasus yang di lapangan itu adalah mereka takut nanti begitu masuk organik turun dia. Memang turun nanti anunya produksinya. Kalau nggak salah dari pengalaman petani di Jember itu, ya turun hampir 50% itu. Yang biasanya kalau normal 4 ton, nanti kalau dia masuk langsung mulai awal organik itu, ya hanya dapat 2 ton. Nah, tuh kehilangan itu saya dapat dari mana gitu. Nah, oleh organisasi kelompok itu ada bantuan, diberikanlah subsidi. Jadi diganti yang 200 itu. Ya apa yang 2 ton itu diganti berupa oleh kelompok itu. Nanti dengan harapan di tahun kedua, ketiga mulai sudah, tahun keempat sudah kembali ke normal ke 4 ton. Tahun kelima sudah meningkat 5, 6 terus sampai sekarang 9 sampai 12 ton. Jadi ketika dia sudah lewat dari 4 ton, nah itu dia mulai mencicil kembali tadi subsidi yang telah diberikan selama 3 tahun itu untuk menghandle kehilangan penurunan produksi itu. Nah ini barangkali contoh-contoh sukses story yang nanti bisa disampaikan kepada para petani. Dan ini tentu ada political will juga, artinya kemauan kebijakan pemerintah juga. Kalau memang mau menyelamatkan planet kita ini selamat dari perubahan iklim dan sebagainya, tentu ini mau tidak mau harus kita lakukan gitu, kita dengan bagaimana memberikan insentif kepada petani yang waktu di awal dia produksinya turun, kemudian yang di tahun berikutnya dia bisa mengembalikan secara sadar dari kelebihan hasil yang dari normal itu sampai lunas dan dia menikmati selanjutnya karena ini berkelanjutan. Jadi dia bisa menikmati yang 9 sampai 12 ton ini. Mungkin itu yang sukses story yang bisa sebagai motivator untuk disampaikan kepada para pelaku. Ya memang yang kedua tentu penyakit ini tadi. Karena makan residu pestisida itu kan tidak bisa dihindari. Kalau makan makanan yang sudah menggunakan pestisida sintetis itu kimia, tentu bagaimanapun kita membersihkannya tetap tentu ada residu gitu. Cuma mungkin levelnya yang berbeda. Nah ini kita membeli yang lebih murah misalnya itu tapi ada residu, secara akumulatif kita tiap hari asupannya itu diberikan, tentu lama-lama pasti akan berdampak kepada organ tubuh, terutama ginjal yang tukang cucinya
darah di situ ya. Nah inilah kalau sudah sakit begitu kan tadi kelebihan hasil itu kan dari organik di awal nggak ada gunanya. Nah ini barangkali mungkin dicari metode-metode untuk bagaimana caranya supaya kesadaran kita bersama gitu, tidak merasa dipaksa tapi sadar bahwa dengan begini alam bisa asri, kita bisa sehat. Mungkin itu kali ya anunya. Saran saya begitu. Silakan nanti kalau ada yang motivasi-motivasi lain yang bisa dipakai untuk menyadarkan para pelaku. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima Kalau ada kasih masukan silakan. Pak Oke. Jelas ya Bu Nur ya apa yang disampaikan Bapak narasumber tadi terkait dengan bagaimana penimbunan pestisida yang setiap hari yang kita konsumsi itu sedikit-sedikit akhirnya membukit dan lama-lama itu akan menjadi penyakit. Nah, oleh sebab itu kita harus menghindarinya ya gitu ya Pak ya. Yang mungkin benar jelas ya. Nah, ini Pak narasumber ada lagi Pak Hamid dari Maluku, Bu. Maluku. Silakan Pak Hamid tolong dibuka Pak Hamid ya. Pak Hamid dibuka videonya ya. Pak Hamid ini adalah dari Maluku nih Pak, dari bidang. Ya, selamat siang Pak Hamid. Pak, barangkali nanti bekerja sama di Maluku ya Pak. Ya. Silakan Pak Hamid. Ya, kenapa Pak narasumber? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang diberikan Pak narasumber, Pak Nyoman. Ya. Ini Pak, saya mau soroti terkait dengan uji kompetensi Pak. Oh ya. Kita bicara tentang kompetensi. Nah, pemberlakuan Permenpan nomor 1 2023 kemarin itu 2023 itu banyak penyuluh yang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena permasalahan rekomendasi dari eselon 1 pembina. Nah, informasi terakhir yang kemarin kita dapatkan katanya untuk uji kompetensi nantinya juga di samping salah satu persyaratan yang akan diupload itu di samping rekomendasi dari eselon 1 pembina dalam hal ini segi Badan Penyuluhan Pertanian juga sudah harus melampirkan penetapan persetujuan dari Kemenpan RB Pak. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah untuk informasi kami di Maluku itu ada 11 kabupaten kota Pak. Dari 11 kabupaten kota itu hanya baru 2 kabupaten yang mendapat sudah lengkap rekomendasi baik dari eselon 1 pembina dalam ini Badan Penyuluhan Kementerian Pertanian maupun dari Kemenpan RB. Nah, yang satunya itu sudah proses pengusulan ke Kemenpan RB yang di Kabupaten Maluku Barat Daya sudah dari bulan April Pak. Sampai sekarang enggak keluar tuh. Nah, yang 3 kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Semarang bagian timur itu kemarin 2 kabupaten tersisa itu baru mendapat persetujuan kemarin dari Badan Penyuluhan. Sekarang mereka dalam proses untuk pengusulan ke Kemenpan RB. Nah, yang mau saya soroti adalah itu kok begitu lamanya itu prosesnya di Kemenpan RB Pak. Kan ini memang sudah ranah eselon lain kan, bukan di pertanian lagi kan. Nah, kalau di lingkup kita, Kementerian Pertanian, barangkali kita dari sisi personal, kita berhubungan cepat bisa diselesaikan. Cuman kalau sudah masuk ke eselon yang lain, Kemenpan RB, ini yang menjadi masalah, begitu lama Pak. Kabupaten Maluku Barat Daya sudah 4 bulan dari tanggal 19 suratnya itu, dari tanggal 19 April Pak. Kami Japri itu tanggal 24 Mei. Yang menjadi masalah, kalau memang ada kontak persen atau PIK yang menangani khusus untuk daerah tertentu, misalnya kita di Maluku siapa, bisa kita, itu Pak, kita memang ada, mereka juga sudah sampaikan melalui alamat email persuratan.kemenpanrb.co.id. Nah, itu tuh saya tadi hari ini baru saya tanyakan kembali ke kabupaten yang bersangkutan. Bagaimana progresnya? Belum ada Pak, belum ada email yang masuk terkait dengan balasannya. Nah, ini yang jadi masalah juga Pak. Aturan jadi harus kita daerah juga ingin mempercepat terkait dengan teman-teman dulu yang nanti akan mengikuti kompetensi, tapi di satu sisi kalau memang aturan bahwa harus ada salah satu administrasi yang harus diupload nanti dari penetapan persetujuan dari Kemenpan RB, ini juga menjadi masalah. Jadi tolong hal ini dilihat kembali karena begitu lamanya proses kita ke usulannya dari surat dari bupati atau wali kota ke Kemenpan RB itu yang lama sekali ditindaklanjuti itu Pak. Gimana kira-kira untuk mempercepat itu orang personal siapa yang harus kita ini Pak?
yang harus kita langsung ke sana. Gimana itu Pak? Tolong, makasih Pak. Makasih. Ya, ya, baik Pak Hamid. Aduh, ini persoalannya memang saya sudah lama mendengar itu. Kita sudah pernah menyampaikan ke BNSP persoalan itu. Lalu BNSP yang berhubungan dengan PAN-RB itu Pak, Kementerian PAN-RB. Mungkin di satu sisi ada yang sudah cepat memprosesnya, ada yang memang mungkin menurut saya sih terus saja karena sudah ada yang keluar itu anunya perubahannya. Jadi tidak hanya harus rekomendasi dari apa namanya dari LSP itu ya yang masuk. Ini mungkin dulu saya tidak tahu prosesnya gimana kekeliruannya gitu. Tapi kita sudah memberitahu kepada ini udah lama itu proses itu. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih ada ya Pak ya, masih di lapangan belum tuntas itu ya. Masih Pak, masih Ya nanti Pak. Pak Hamid kami bisanya memang menyampaikan kepada ini karena kami kan ada di forum lembaga sertifikasi profesi untuk di Kementerian Pertanian ada. Nanti dari situ bersurat lagi nanti memberitahu ke BNSP supaya ke PAN-RB kan begitu anunya kalau nggak salah alurnya. Jadi kami hanya bisa mengingatkan saja nanti ke forum ini yang di Kementerian Pertanian, forum lembaga sertifikasi profesi di forum Kementerian Pertanian. Kan ini masalah pertanian semuanya kan. Ya, Jadi penetapan persetujuan dari kami coba lagi nanti kita sampaikan di dalam forum ini supaya ada bantuan dari apakah dari ini sudah di luar wewenang kami sebetulnya, tapi kami akan komunikasikan dengan kan di kementerian melalui forum itu. Nanti biar beliau yang ke PAN-RB atau bisa konsultasi ke Biro Kepegawaian nanti Pak narasumber. Ya, saya kira gitu mungkin Bu. Jadi nanti mungkin kalau di sini mungkin terbatas ya Pak, oke ya? Ya. Dengan sampai ke Menpan itu, kalau di sini sampai uji kompetensi gitu Pak Hamid ya. Nanti kita silakan ke Bu Inang lah nanti ya yang mengkoordinir di sana. Ya nanti kita sampaikan ke Biro Kepegawaian ya terkait dengan Menpan itu. Ya, siap. Saya kira gitu Pak Hamid ya. Ya, makasih Pak. Ya, ya. Itu yang usulan Bapak gitu ya Pak ya. Nanti Pak Hamid ya. Cukup ya. Baik, kemudian Pak Mukhtar yang mau bertanya, adakah? Pak Mukhtar? Ini Pak Mukhtar katanya keluar. Atau yang dari Bangka Belitung, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, belum. Baik, saya bacakan sementara nih. Ini Pak narasumber, Pak Oke, ini ada yang bertanya. Ini kayaknya mahasiswa ini ya yang bertanya ya. Itu Pak Mukhtar adalah. Izin Pak bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Andre Hidayat Sinaga, mahasiswa Universitas Jambi. Sebelumnya saya sudah mengikuti pelatihan fasilitator pertanian tanaman pada tahun lalu. Berangkat dari situ kemudian dari beberapa latar belakang lain seperti dampak negatif sistem pertanian konvensional. Dan yang paling utama pemahaman petani tentang pertanian organik yang masih minim. Kami berinisiatif membentuk organisasi pelopor peduli pertanian organik, tetapi kami sedikit buntu untuk memulai pembentukan dan konsep di lapangan. Kiranya bagaimana langkah yang bisa kami lakukan untuk mewujudkan terbentuk dan terlaksananya kegiatan pelopor atau peduli pertanian organik tersebut. Itu Pak, ini dari mahasiswa Andre namanya Pak. Andre mahasiswa di Jambi gitu Pak. Iya, terima kasih. Saya kira bagus sekali ini pertanyaannya. Memang berbuat sesuatu yang baik ini memang banyak hambatannya. Ini jangan menyerah. Saya kira teman-teman adik-adik mahasiswa ini ya. Saya kira terus saja digalang lalu coba bekerja sama dengan mungkin yang banyak itu kan untuk organik itu banyak dibutuhkan oleh rumah sakit yang mengidap apa namanya itu ya, yang autis dan sebagainya ini banyak memerlukan produk organik ini.
mungkin melalui kerjasama lah ya. Saya tidak bisa spesifik menyarankan. Mungkin dengan pemerintah daerah juga, dengan terutama di dinas pertanian, dinas pangan di daerah bisa bekerja sama lah untuk membantu memfasilitasi pertemuan-pertemuan untuk para pelaku yang peduli terhadap pertanian organik. Mungkin begitu. Iya. Baik, ada lagi yang mau Pak Mukhtar. siapa? Pak Mukhtar, silakan Pak Mukhtar. Halo, Halo Pak Mukhtar, ya silakan Pak, silakan. Silakan, bisa dibuka videonya Pak biar narasumbernya langsung dialog. eh, sekarang kalau kita membuat pupuk organik, Bu ya, Bapak ya, eh, rata-rata kalau penyuluh itu sudah bisa. Cuman gimana cara kita supaya mempengaruhi itu merubah mindset para petani untuk mau memakainya? Karena kan kalau dibandingkan dengan pupuknya kan lebih praktis mereka. Iya. Tapi kalau pupuk organik ini agak berat dia kalau membawanya kan bertonton gitu, Bu. Saya kira hanya demikian, Bu. Dengan Ya. singkat. Makasih. Singkat aja Pak. Oke ya. Bagaimana Ya. menyuruhnya dia untuk memakai gitu, membuat dia udah bisa gitu Pak. Ya, saya kira merubah mindset ini kan tidak sehari dua hari, tidak setahun dua tahun ya. Nah ini yang mungkin tadi saya lebih cenderung memberikan contoh-contoh sukses story lah yang berorganik gitu ya. Tidak mahal tapi bisa memberikan kesejahteraan juga buat orang, buat manusia dan juga buat planet gitu. Yang ini yang menjadi tanggung jawab kita semua. Karena dari bukti-bukti yang ada memang penggunaan non organik itu pestisida atau pupuk itu dampaknya kan sudah nyata. Masyarakat tahu kalau tidak dikasih pupuk lagi pasti dia tidak akan subur gitu karena perakarannya, landasannya daripada tanah itu sudah keras gitu kan kalau terus-menerus digunakan tanpa ada pembenahan. Ini masalahnya sekarang bagaimana mengatur mindset mungkin ini yang nanti tugas-tugas kami di dalam skema penyuluh fasilitator ini nanti ada itu skema bagaimana menjadi penyuluh yang memfasilitasi untuk pengembangan pertanian organik ini. Saya kira nanti mungkin melalui itu mungkin bisa dipercepat anunya ke seluruh Indonesia. Kalau kami satu persatu ini kan di bidang pembinaannya kan tidak ada kompetensi, kami hanya menguji seseorang apakah dia capaiannya tercapai untuk direkomendasikan kompeten atau tidak itu. Ini kewenangan kami sekarang, tapi ini mungkin lebih banyak kepada pembinaan, penyadaran dan seterusnya. Nah ini mungkin tugas salah satu nanti dari tugas fasilitator penyuluh lah nanti untuk ke depan berbagi atau membangun strategi gimana berkomunikasi supaya para ini bisa terobsesi untuk memilih organik. Mungkin itu mungkin secara tidak secara saya respon sedikit Pak ya. Ya. Mungkin kalau kami sebagai orang lapangan, sebagai petugas lapangan dan sebagai penyuluh itu sangat gembira dan sangat menyambut baik itu dengan hal pemakaian pupuk organik kan. Ya. Tapi itulah waktu kita seperti Bapak bilang tadi bahwa tidak mudah semudah membalik telapak tangan untuk merubah mindset mereka kan. Mungkin juga ada upaya-upaya diberi rangsangan bagi orang yang mau pakai organik. Karena apabila tanah ini ya dibiarkan terus-menerus dipakai pupuk kimia, sudah jelas bahwa tanah ini akan miskin terhadap unsur haranya. Contoh ya, saya dulu pernah juga mengikuti penataran ataupun pelatihan pupuk di hotel internasional itu yang disponsori oleh Mr. Pop, Dr. Mr. Pop dari Jerman. Dulu saya pernah bekerja di Nitroposka atau MPK BAS. Mereka mengatakan begini, ada suatu historis atau sejarah mengatakan begini Pak. Dulu waktu dia anak itu
masih punya bapaknya, dia orang kaya. Tapi sekarang ketika puluhan tahun ditinggalkan oleh bapaknya, tinggal kakeknya, dia jadi orang miskin. Kenapa demikian? Keterangan begini, pada masa punya orang tua, mereka tidak mau memupuk. Sedikit sekali perhatian mereka terhadap pupuk. Sehingga tanah menjadi miskin atau kurus. Sehingga pada masa dia bercocok tanam, itu harus mengorbankan biaya yang cukup besar untuk membeli pupuk, untuk menyuburkan atau mengembalikan kesuburan tanah, Pak. Iya. Itu cerita singkat, Pak. Nggak bisa. Error. Sudah ya, Sehingga Pak? pada masa era dia, itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membeli pupuk, untuk menyuburkan atau mengembalikan kesuburan Tolong tanah kembali. dipendek aja pertanyaannya, yang dimaksud apa yang ditanyakan terkait dengan apa yang Bapak paparkan itu, apa yang harus ditanyakan ke Pak narasumber? Mungkin ada ini, Bu. Mungkin ada biaya-biaya untuk merangsang petani supaya bisa ada motivasi mereka untuk memakai pupuk organik gitu. Gitu. Ya, Ya, nanti ya. mungkin ya gimana? Silakan Pak. Ya, saya kira tadi saya mungkin sukses story ini yang saya kira perlu mungkin kalau ada bantuan-bantuan yang sifatnya CSR atau dari program pemerintah, itu tadi mungkin sosialisasinya untuk bisa menggunakan itu tentu tadi saya andaikan tadi yang kelompok tani di Jember itu Pak Musin ya. Jadi kalau di awal dia takut menurun produksinya, ya walaupun dari aspek produksi ya bisa disubsidi dari bantuan itu mesti nanti, tapi dia nanti mengembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pemahaman tentang penggunaan ini terus-menerus itu kan tidak hanya kita yang tadi, generasi berikutnya nanti anaknya, cucunya akan tertimpa oleh musibah karena tanahnya sudah kering, tidak ada unsur hara, tidak bisa tumbuh lagi dan sebagainya. Ini kan sangat dahsyat sebetulnya anunya. Ini barangkali bagaimana dia berbuat baik untuk juga sebagai tabungan akhirat tadi Pak, PMA itu. Mungkin ini yang perlu diinsert mindsetnya supaya pelan-pelan ada mau memakai begitu. Oke. Ini yang saya kira perlu strategi untuk meyakinkan. Ya, baik Iya, Pak. iya, Pak. Ya, Baik. ya. Ya. Benar, Pak, itu benar tuh. Saya dukung, Pak. Oke, terima kasih Pak Musin. Nanti mari kita sama-sama lah. Kalau perlu ada latihan apa di Aceh, undanglah kita, nanti kita coba bantu juga bersama-sama. Iya. Baik. Iya, Pak. Pak Muhtar. Pak, Muhtar, ya? ini izin Pak Pak Muhtar, Pak Muksin. Pak Oke, ini ada 2 pertanyaan ini yang mau bertanya, apakah kita, karena waktunya udah habis sebenarnya Pak, tetapi kalau Pak narasumbernya masih bersedia, Ya, silakan. gabung aja. Saya senang hati. Ini. Boleh ya Pak? Ya. Boleh. Jadi Pak Tengku Marda dengan Pak Muksin. Coba dibuka itunya. Ya. Pak Tengku, Pak Muksin dulu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ibu kita beri kesempatan pada saya. Kebetulan saya dari Aceh nih, Bu. Ini Pak, kita kan perlu penjelasan dulu mengenai dengan pupuk organik. Itu kan secara pada dasarnya pupuk organik itu kan berfungsi untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, itu pada dasarnya fungsi daripada pupuk organik. Sehingga pemahaman ini perlu kita berikan ke para petani di lapangan supaya mereka tidak berasumsi bahwasanya pupuk organik itu difokuskan untuk kebutuhan nutrisi daripada tanaman. Nah, memang proses penyerapan unsur hara dari pupuk organik itu kan prosesnya kan lama dia slow. Cuman dia akan efektif karena dia memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah itu. Betul. Nah, jadi kita lihat di lapangan, Pak, dalam penggunaan pupuk organik ini, itu kami di lapangan kewalahan mengenai dengan uji coba kandungan nutrisi yang ada di dalam pupuk organik yang dibuat oleh petani.
Makanya kita mungkin perlu mengusulkan kepada pemerintah pusat, setiap daripada balai penyuluhan pertanian yang ada di kecamatan di masing-masing wilayah kabupaten, itu minimal ada sebuah laboratorium, nggak usah besar, yang mini dia, untuk menguji coba kandungan hara yang terkandung di dalam pupuk organik yang kita buat maupun pestisida yang akan kita buat untuk kita gunakan terhadap pengendalian hama maupun penyakit yang ada di lapangan. Nah, selama ini kan petani kan cuma mengambil pupuk sapi, kandang dari sapi. Izin Pak Muklis, tolong pertanyaannya apa yang dimaksud, mungkin kalau itu Pak narasumber udah ngerti yang ditanyakan apa gitu Pak. Saya mintakan kepada Bapak untuk memfasilitasi kepada pemerintah pusat supaya mereka itu bisa membuat sebuah lab ya, laboratorium di BBP, tidak usah masing-masing enggak, tapi mungkin per kabupaten adalah 3 atau 4 laboratorium yang untuk dijadikan oleh penyuluh sebagai alat ukur dalam menentukan kandungan hara nutrisi yang ada di pupuk organik maupun di pestisida nabati yang akan kita buat. Mungkin itu saran saya, sehingga apa yang kita berikan memberikan pengetahuan kepada petani itu tepat sasaran dia. Kalau enggak kita mendebat aja ini. Oke, baik Pak Muklis. Jadi kita sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya silakan Pak Tengku Mirda. Oke, baik Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam hormat Pak Nyoman dan juga Ibu host. Saya dari Aceh juga nih Bu, kayak banyak ya dari Aceh yang bertanya. Cinta organik berarti Aceh. Jadi baik, sebelumnya mungkin ini sebagai penanya terakhir, mohon maaf Pak Nyoman dan juga Ibu. Saya cuma butuh pencerahan sedikit. Ini memang agak sedikit keluar jalur dari topik kita, tapi karena saya mengira ini adalah forum Perhitani, yang ini memang forum kita semua, yang kita sebagai penyuluh. Jadi ingin saya tanyakan gini Pak, mau pencerahannya sedikit atau Ibu nanti boleh memberikan saran. Pak Mirda penyuluh ya? Ya Bu. Pak Mirda penyuluh? Ya benar, penyuluh. Betul, penyuluh Bu. Saya penyuluh. Oke. Jadi saya tanyakan, saya saat ini sedang proses dalam penyesuaian ijazah ke 3A. Saya masuk dari ijazah SPP SPMA yang sekarang. Ingin saya tanyakan, untuk mengikuti ujian kompetensi ahli itu apakah kita harus penyesuaian ke golongan pangkat ruang 3A dulu, kemudian baru mengikuti ujian kompetensi ahlinya, atau kita harus mengikuti ujian kompetensi ahli dulu, baru kemudian berbarengan bisa dilakukan penyesuaian ke golongan pangkat ruang 3A. Karena ini ada beberapa informasi juga yang sudah saya coba tanyakan kepada yang lain, dan juga saya coba cari-cari informasi Pak, ini belum ada titik temu yang pas gitu. Sebab di waktu dari golongan 2A ke 2B saya dulu, penyesuaian itu saya duluan naik golongan pangkat ruang Pak, dari 2A ke 2B. Selanjutnya baru mengikuti kompetensi gitu Bu. Kalau itu kan kompetensi ya. Mungkin itu ya. Izin Pak. Iya, benar sekali. Jadi nanti mungkin bisa hubungin kami ya Pak ya, terkait dengan uji kompetensi. Kalau sekarang itu kan profesi gitu Pak. Jadi nanti bisa hubungin kami ya di penyuluhan atau biro kepegawaian terkait dengan penyesuaian ijazah gitu Pak. Oke, boleh. Jadi Ibu, nanti mungkin yang ditanyakan terkait dengan mungkin bekerja sama dengan LSPO gitu kan. Apakah nanti Bapak ingin mensertifikasi produk gitu kan, atau mungkin uji kompetensi penyuluh gitu, bisa di sini gitu. Tapi nanti untuk penyesuaian ijazah ya, atau yang dari 2A menjadi 3A gitu ya Pak, dari SLTA menjadi sarjana gitu ya Pak ya, itu ada ruang khusus Pak. Nanti kita akan nanti kita akan berikan informasi Pak terkait dengan itu. Jadi mungkin Pak Nyoman gimana? Silakan Pak Nyoman. Baik, saya kira apa yang disampaikan Bu Inang sudah benar itu. Jadi uji kompetensi ini ya hanya melengkapi profesi.
bahwa kita sebagai apapun pangkatnya gitu ya, apapun ruang ininya, tidak berpengaruh karena uji kompetensi itu persyaratannya skema itu pengalaman sekian tahun, mungkin dia belum S2, A1 atau mungkin D1, D2 gitu. Yang penting dia punya pengalaman. Jadi bukti ya. Kita semuanya berbasis bukti, bukan berbasis yang lain. Kalau bukti-bukti persyaratan itu memenuhi, ya boleh ikut uji kompetensi itu, apapun levelnya. Pak Firda bisa hubungi kami, Asal Pak. memenuhi. Ya. Bisa hubungi Perhitani nanti. Halo ya. Ya, Ya, Bapak, Ibu, mohon izin, mungkin bisa kita menghubungi di pihak mana tadi, Bu? Agak kurang jelas. ke Perhitani aja dulu. Oh, Ke Perhitani. nanti Oke. kita akan jawab ya. Oke, baik. Ya, kan ada forum di Perhitani kan. Perhitani judulnya dari kita untuk kita dan oleh kita gitu. Oleh penyuluh, dari penyuluh untuk penyuluh dan untuk penyuluh juga gitu. Oke. Nanti Bapak bisa bersurat atau mungkin bisa menghubungi langsung, nanti kita akan jawab. Tapi yang paling efektif adalah Bapak bersurat, nanti kita akan surati. Oke, baik. Makasih banyak, Ibu. Sehingga penjelasannya jelas gitu, karena itu adalah uji kompetensi terkait dengan jenjang jabatan gitu, Pak. Ya, kalau ini sertifikasi ya Pak Oke ya, ini sertifikasi. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah itu Pak, karena untuk menuju itu juga ada kita di sini di LSPO itu juga ada skema penyuluhan gitu, nggak masalah. Tetapi untuk yang naik pangkat itu nanti Bapak bersurat aja ke kami. Demikian. Silakan Pak Oka ada komentar gitu terkait dengan Pak Muklis. Ya, saya kira saya sepakat itu apa yang disampaikan Bu Inang mengenai kalau tidak ada hubungannya dengan kenaikan ini tadi. Pokoknya ini memang profesi asal dia memenuhi persyaratannya bisa ngambil uji kompetensi di skema mana saja gitu. Karena setiap skema kita memiliki persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum tindak lanjut dari uji kompetensi. Di pendaftaran itulah nanti dicek oleh asesor, oleh admin, Bapak berdasarkan pengalaman dan sebagainya ini sudah memenuhi. Kalau enggak ya enggak bisa ikut gitu. Kira-kira anunya begitu. Nanti soal tadi kenaikan dan sebagainya itu nanti mungkin lebih tepat kalau tadi apa yang disampaikan Bu Inang ya. Nanti bisa dibahas di internal Perhep. Saya ingin saja bagaimana Perhiptani ini bisa bekerja sama dan kami ingin membantu meningkatkan profesinya di bidang tugas-tugas sebagai penyuluh begitu. Terutama karena selama ini kelihatannya materi tentang organik kompetensi ini di penyuluh mungkin agak kurang begitu ya. Kita ingin membantu meningkatkan itu dan kami sangat berkepentingan bagaimana organik ini bisa menyeluruh, meluas di tingkat sampai masyarakat pemahamannya sama. Karena ada sementara orang nggak pakai pestisida kimia atau pupuk kimia sudah organik, itu belum tentu, masih banyak hal-hal yang lain yang disyaratkan oleh standar begitu. Nah ini yang mau kita sama-sama lah membangun, memulihkan kembali planet kita ini agar generasi berikutnya itu dapat menikmati minimal sama dengan apa yang ada sekarang. Kalau bisa lebih bagus tentu lebih baik. Mungkin Pak Oka itu yang terkait dengan LL tadi yang dari Pak Muksin. Apa itu? Pertanyaan dari Pak Muksin Pak. Terkait dengan labor lapangan ya. Oh, laboratorium. Ya, ini kan bagus sebetulnya Pak Muksin ya, maaf saya jadi nggak terjawab tadi. Jadi memang perlu ada cara-cara mudah mengetes kandungan dari unsur-unsur yang ada di elemen-elemen yang ada di pupuk organik itu ya yang dibuat oleh masyarakat. Tapi bagaimanapun juga ini pupuk ini kan dari kita oleh kita untuk kita dan sudah terbukti dengan penambahan terus begitu seperti yang saya amati di beberapa pelaku memang lama-lama juga akan menyesuaikan itu kebutuhan itu kurang C misalnya nanti saling mengisi lah gitu ya. Tapi kalau memang ada biaya sih bagus sekali. Oh ini kurang apa ini tinggal nambahin unsur komponen apa sehingga pupuknya bisa memenuhi persyaratan C berapa N berapa dan sebagainya. Saya kira bagus itu. Cuma memang itu kan perlu tenaga kompeten juga di bidang ujinya, laboratorium, pengambilan contoh itu memang perlu orang yang kompeten juga gitu. Jadi sekarang apa yang dilakukan itu memang perlu supaya legal, perlu
oleh SDM yang kompeten. Itu aja mungkin anunya. Ya. Baik, Pak narasumber, karena waktu terbatas ya sebenarnya kita lebih banyak waktu lagi ya untuk bertanya terkait dengan SPPO ya, dan sekarang juga sudah mengembangkan sayapnya di skema penyuluhan. Sebenarnya itu kita seperti apa kerjasama kita nantinya gitu Pak, ingin membahas itu sebenarnya, tetapi mungkin karena waktu terbatas mungkin nanti kita bisa apa ya, secara langsung aja nanti Pak, kalau seandainya ada yang ingin bertanya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa mungkin nanti kalau seandainya ada yang mau bertanya langsung ke Pak Oke, nanti kita akan berikan nomornya Bapak ke silakan. yang dengan senang hati Ibu. Ya. Jadi mungkin nanti barangkali kami kalau konsep MOU dengan Periptani kan, kalau ada dari anggota-anggota yang ingin berkelompok atau apa, atau perorangan yang mau uji kompetensi, silakan menghubungi kami. Nanti melalui Periptani, nanti kontak kami gitu. Kami siap membantu uji kompetensi gitu. Atau perlu pelatihan, kami ada lembaga pelatihannya untuk kami kan hanya menguji, tidak boleh melatih gitu. Oh iya. Jadi nanti mungkin melatihnya Periptani, yang ujinya Bapak gitu ya. Tentu ya. Jadi ya semuanya jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, yang disampaikan tadi baik itu terkait dengan tanya jawab dan juga penyampaian dari Pak narasumber yang sudah jelas ya, mulai dari kompetensi itu apa, kemudian juga sertifikasi itu seperti apa, yang kenapa harus organik, dan juga kita harus juga organik itu harus jujur gitu ya Pak ya. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan, dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mencatat semuanya, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan pembelajaran hari ini ya. Saya yakin ya, hari ini adalah hari yang luar biasa ya untuk kita terkait dengan organik. Itu sangat penting sehingga kita bisa menerapkan nanti di lapangan, dan juga nanti kalau seandainya ada ingin melegalkan, kata Bapak tadi ya, sertifikasi ya, mensertifikasi, silahkan daftar ke kami dulu ya Pak ya, ke Periptani dulu boleh. Nanti akan kita sampaikan ke SPO gitu. Barangkali itu Pak narasumber. Terima kasih banyak atas informasi dan semuanya ya, semua informasi dan juga kebijakan-kebijakan yang ada di LSBO ini, sehingga apa yang Bapak sampaikan itu menjadi suatu inisiasi bagi para ibu bapak sekalian, dan juga menjadi suatu inspirasi juga untuk menjadi organik gitu, dan juga para penyuluhnya itu menjadi kompeten, karena kompeten itu adalah suatu yang ahli di bidangnya gitu ya Pak, tetapi mempunyai kewenangan. Nah, orang yang ahli itu belum tentu dia punya kewenangan, tetapi kalau udah disertifikasi dia itu mempunyai kewenangan sendiri gitu. Begitu ya Pak ya. Nah, karena waktu terbatas, kita ucapkan terima kasih banyak Pak Oka narasumber kita, dan kami akhiri, dan juga mohon maaf saya sebagai pembawa acara pada pagi ini, dan saya akhiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas Waalaikumsalam. Ibu Inang. Ya. Semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang ini perlu lebih lagi, silakan kontak ke kami anytime ya. Siap Pak, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang. Ibu Inang di ruangannya itu ya. Kenapa? Di ruang utama ya itu. Di ruang Periptani. Oh, Periptani. Pak Mukhtar. Pak Mukhtar. Pak. Sudah bergabung dengan Periptani NTB saya nih Bu. Pak Saleh kenapa nggak nanya dari tadi? Kami mohon izin ya Bu Inang, kami mohon izin. Ya Pak Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Makasih. Terima kasih Pak ya. Tutup dengan saya.